Saham akan dibuka lagi minggu depan, yakni pada hari Selasa. Nah, di video ini saya akan bahas bagaimana prospek IHSG serta bank-bank blue chip buat minggu depan. Seperti yang Anda lihat, ini IHSG masih berhasil ditahan di atas support 4.500. Ya intinya yang pasti tahu IHSG naik lagi apa enggak, ya cuma bandal. Nah, kalau kita berpatokan aja, support IHSG ada di 4.500. Intinya selama IHSG berada di atas 4.500, IHSG masih aman. Seandainya IHSG tembus ke bawah support 4.500, maka IHSG bisa ke 4.200 atau enggak 4.300. Itu bahaya. Ya selama IHSG berada di atas support 4.500 itu masih aman intinya gitu. Sekarang saya bahas saham BBCA. Saham BBCA dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 19 Mei terus-terusan dijual asing. Setelah dijual asing akhirnya turun tuh. Ya saham BBCA juga sangat bergantung sama net buy, net sell asing. Ini seperti yang Anda lihat, sewaktu tanggal 30 April sampai ke 6 Mei, BBCA naik. Ini gara-gara asing beli. Ya jadi kalau asing beli, BBCA naik, kalau asing jual, BBCA turun. Terus BBCA sudah mantul di support 23.400. Nah, bagusnya BBCA adalah dia membentuk bullish reversal. Ini namanya bullish hamil kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bullish pregnant. Tuh, bisa Anda lihat, ini namanya bullish pregnant atau enggak bullish halami. Yang berarti jika candle hijau ini ada di dalam body si candle merah, itu bisa membentuk pola bullish reversal tuh. Dia bisa naik lagi ke atas. Halami candlestick pattern. Ya sebut aja ini bullish pregnant atau enggak bullish hamil gitu. Nah, ini berarti kalau dia muncul kayak begini pola, si BBCA bisa naik setidaknya ke upper shadow si candle yang sebelumnya. Berarti dia bisa naik ke area 25.000 lah setidaknya buat BBCA. Jadi BBCA bisa naik ke 25.000 harusnya sih. Naik 4%. Soalnya dia ada bullish reversal ini, terus dia juga udah berhasil bertahan di atas support 23.400 buat BBCA. Ini semoga BBCA bisa naik. Ya siapa sih yang pengen turun terus? Sekarang saya bahas BBLI. BBLI sudah berhasil mantul di supportnya di 2.200. Tuh seperti yang saya bilang, jika asing jualan maka BBLI turun. Nih sewaktu si asing jualan nih, terlihat tuh di net buy sell asing. Asing jualan ini merah, BBLI turun. Begitu si asing net buy ininya hijau, BBLI naik tuh. 2 hari beruntun dia naik. Sekarang BBLI lagi tertahan di resisten 2.500. Dia belum bisa tembus resisten 2.500. Supportnya ada di 2.200. Yang agak mengkhawatirkan dari BBLI ini adalah dia ada gap di candle 1 jamnya. Jika Anda lihat pakai grafik Yahoo Finance, terus diubah jadi candle 1 jam, dia ada gap di sini nih. Ini gapnya benar-benar gede. Nah, seandainya terjadi gap gede begini di candle 1 jam, apakah harus ditutup? Saya juga nggak tahu tuh. Apakah kalau misalkan dia terjadi gap di candle 1 jam bakal harus ditutup? Saya kagak tahu. Makanya, saya bikin pertanyaan di forum Stockbit. Menurut Anda, apakah harus ditutup ini gap? Sebagian besar orang yang jawabnya enggak. Kalau misalkan terjadi gap di candle 1 jam, itu enggak perlu ditutup. Sebagian besar orang jawab begitu. Yang jadi masalah adalah dia tanggal 29 April, dia ada terjadi gap juga nih di candle 1 jam dan akhirnya berhasil ditutup tuh. Terus waktu tanggal 16 April dia juga ada terjadi gap di candle 1 jam. Akhirnya berhasil ditutup. Ya jadi jika Anda lihat seketika ada gap di candle 1 jam BBLI, selama ini berhasil ditutup. Dari bulan Maret sampai sekarang jika ada gap di candle 1 jam, si BBLI berhasil nutup gap. Ya jadi mungkin aja si BBLI bakal turun lagi ke 2190 buat menutup si gap 1 jam. Ya saya nggak tahu dia bakal menutup gap apa enggak. Seandainya BBLI nggak bisa nembus 2.500, maka dia mungkin turun ke 2.200 lagi. Ya semoga minggu depan BBLI bisa tembus ke atas 2.500. Seandainya BBLI tembus ke atas 2.500, maka BBLI bisa ke 2.700. Ke area inilah 2.700. Selanjutnya saya akan bahas saham Bank Mandiri. Nah, kalau Bank Mandiri situasinya lebih baik. Si Bank Mandiri juga sama, dia terpengaruh net buy sell asing juga. Sewaktu si Bank Mandiri dibanting dari tanggal 12 Maret sampai ke 24 Maret, tuh lihat si asing jualan. Sewaktu si Bank Mandiri sideway, pas tanggal 21 Februari sampai tanggal 27 Februari, si asing jualan. Setelahnya hancur total ke bawah. Sampai sekarang si asing masih terus jualan dan akhirnya Bank Mandiri turun terus sampai sekarang.
Nah, ini tetapi sewaktu tanggal 20 Mei, si Bank Mandiri berhasil tembus resisten 4.000. Kan sebelumnya kan dia kan tembus support 4.000 tuh. Akhirnya hancur, terus akhirnya dia mantul lagi. Sekarang dia ada di 4.070. Ini dia berarti udah berhasil menembus resisten 4.000. Berarti angka 4.000 ini sekarang menjadi support. Ya selanjutnya, jika Bank Mandiri terus naik, maka dia bisa ke 4.350. Yang mengkhawatirkan dari Bank Mandiri ini adalah dia juga ada gap di candle 1 jamnya. Dia juga terbentuk gap, sama seperti Bank BRI. Nah, selama ini jika Bank Mandiri terbentuk gap, dia berhasil ditutup di candle 1 jamnya nih. Semuanya berhasil ditutup candle 1 jamnya, kalau dia terjadi gap. Seandainya Anda mau trading harian di Bank Mandiri, ya gini aja. Misalkan Anda beli Bank Mandiri di 4.070. Nah, itu pakai ilmu rasio risk reward 1:2. Keuntungan Anda harus 2 kali resiko. Ya jadi jika Anda beli Bank Mandiri di 4.070, terus dia naik ke resisten 4.350, itu Anda untung 7%. Dengan sistem risk reward rasio 1:2, berarti Anda harus maksimal minus 3,5%. Berarti kalau misalkan Bank Mandiri turun ke 3920, itu harus di cut loss sesuai risk reward rasio 1:2. Nah, entar di akhir video ini saya juga bakal jelasin bagaimana Anda belajar risk reward rasio 1:2 itu. Saya udah bikin artikelnya. Sekarang saya akan bahas saham BBNI. Ini dia udah berhasil mantul di supportnya 3.300. Ini BBNI juga terpengaruh net buy sell asing. Sewaktu si BNI dibanting dari tanggal 21 Februari sampai ke 23 Maret, si asing terus-terusan jualan. Sekarang si BNI sudah mantul di support 3.300. Sekarang dia lagi ditahan di resisten 3650. Resisten 3650 ini berdasarkan open gap down yang terjadi pada tanggal 20 Maret. Seandainya si Bank BNI bisa tembus melewati 3650, maka dia bisa ke 3.900. Secara fundamental sih, saham BNI ini masih bagus. Kalau ekonomi sudah normal, saya yakin bakal naik lagi. Selain itu, dia juga ada gap nih, di 6.500-an. Seandainya dia naik lagi, ya dia bisa ke 6.500 kalau ekonomi udah normal. Sekarang terakhir saya bahas saham Unilever. Tuh, bisa Anda lihat, net buy sell asing juga sangat berpengaruh terhadap Unilever. Sewaktu dia naik dari sini ke sini, si asing terus-terusan net buy, terus-terusan beli asingnya. Sekarang walaupun si asing beli, si Unilever turun. Ya maklumlah turun, soalnya kan nggak mungkin sahamnya naik terus, itu pasti juga ada koreksinya. Sekarang Unilever tertahan di resisten 8.800, akhirnya turun lagi. Nah, si Unilever ada support di 7.900. Support ini berdasarkan sideway dia dari tanggal 30 April sampai 11 Mei. Ini biasanya kalau misalkan saham terjadi sideway begini, ini bisa dijadikan support nih bagian bawahnya. Jadi support Unilever ada di 7.900. Seandainya dia jebol 7.900, itu bahaya. Itu Unilever bisa ke 7.200. Kalau dia jebol 7.900. Ya ada kemungkinan sih Unilever bakal zigzag di sini. Jadi dia bakal mantul di 7.900 terus dia naik lagi ke sini. Ya bisa aja begitu. Membentuk pola sideway. Ya gitu aja inti video ini. Kalau saya bikin kelamaan juga terlampau panjang videonya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Kapten Saham 707. Saya sering sharing berbagai macam rekomendasi serta ilmu-ilmu saham di Instagram ini. Saya sangat aktif di Instagram ini berbagi ilmu saham, oke? Serta follow juga Telegram saya di Diary Kapten Saham 707. Soalnya saya sering sharing ilmu saham serta analisa teknikal di Telegram ini. Yang terakhir saya ingin memberitahukan bahwa artikel saya yang terbaru di website Traktir sudah jadi, yakni artikel Risk Reward Ratio 1:2. Ini sangat wajib diketahui untuk trading. Jika Anda nggak tahu rasio ini, lebih baik Anda nggak usah trading saham. Apa maksud risk reward ratio 1:2? Ini sudah saya jelaskan di artikel ini. Ya intinya, jika Anda beli saham, terus kalau mau di cut loss minus 3%, maka itu take profitnya harus plus 6%. Keuntungannya harus 2 kali lipat dari resiko. Jika saham turun minus 5%, maka Anda harus take profit plus 10%. Nih, saya jelaskan di sini. Anggaplah Anda mau beli saham XYZ di harga 1.000. Supportnya ada di 950 dan targetnya ke 1.100.
Jika saham turun ke 950, maka Anda rugi minus 5%. Nah, tetapi kalau saham naik ke 1100, Anda untung plus 10%. Inilah yang dinamakan risk reward ratio 1:2. Ya intinya nggak boleh risk reward ratio 1:1. Misalkan, jika turun minus 5%, tapi take profit cuma plus 5%. Itu sangat nggak boleh. Harus risk reward ratio 1:2. Ya selengkapnya Anda lihat aja di artikel saya di website Traktir. Ini sangat penting. Seandainya Anda nggak tahu ini, lebih baik Anda nggak usah trading saham. Saya baru tahu rasio ini setelah 2 tahun di saham. Andaikan saya dari awal tahu ini rasio, saya pasti udah sangat berbeda hasil trading saham dengan sekarang. Ya begitu intinya untuk video ini. Oke, jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.